Yoho minasan, selamat datang di channel Wibu Akut. Video kali ini Mimin akan membahas alur cerita One Piece Arc Thriller Bark. Namun sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita One Piece Arc Thriller Bark. Jika kalian ingin tahu alur cerita lengkapnya, silakan nonton di situs-situs yang menyediakan. Ya udah, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di arc sebelumnya, Luffy dan para nakamanya berhasil lolos dari kejaran pemerintah dunia. Selanjutnya mereka akan menuju Pulau Manusia Ikan, karena log post mengarah ke sana. Saat di tengah perjalanan, Franky menjelaskan tentang Shoulder Dog System, yaitu sebuah sistem persenjataan dan peralatan di kapal baru mereka. Namun tiba-tiba mereka menemukan sebuah tong yang misterius. Sungguh mengejutkan, ternyata tong itu seperti menembakkan sebuah flare gun. Bisa dipastikan kalau tong tersebut adalah jebakan. Namun mereka belum tahu siapa musuh kali ini. Secara tak terduga, langit menjadi mendung dan ombak menjadi ganas. Tetapi semua berhasil diatasi oleh Nami. Lalu anehnya mereka masuk ke kawasan penuh dengan kabut. Di saat bersamaan muncul kapal besar melintas. Kapal tersebut terlihat seperti kapal yang sudah rusak dan terombang-ambing di lautan. Franky baru sadar kalau sekarang mereka berada di Florian Triangle. Ya, kalau diibaratkan seperti segitiga bermuda di dunia nyata, namun ini versi One Piece-nya. Konon katanya lautan ini telah banyak memakan korban jiwa, bahkan ada rumor mengatakan kalau ada tengkorak hidup yang menghantui lautan ini. Nah, ternyata kabar tersebut benar adanya. Luffy dan krunya melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau ada tengkorak hidup di kapal yang melintas itu. Di sini diperlihatkan kalau Nami, Usopp, dan Chopper begitu ketakutan. Oh iya, mereka kan dijuluki trio penakut oleh para fans One Piece. Lalu mereka memutuskan untuk mengecek kapal tua tersebut. Apalagi Luffy yang sudah berniat untuk melihat kapal itu. Saat di sana, Luffy sangat takjub dengan tulang hidup itu. Bahkan Luffy dengan entengnya mengajaknya menjadi krunya. Tulang tersebut tidak keberatan akan hal tersebut. Kemudian Luffy memperkenalkannya kepada semua anggotanya. Tulang hidup ini bernama Brook. Brook pun menceritakan masa lalunya, yang dimana dulu ia adalah anggota dari bajak laut Rumbar. Dia juga seorang pengguna buah iblis, namun ia tidak tahu apa kekuatan dari buah iblisnya. Suatu ketika kapalnya diserang oleh bajak laut lain. Semua anggota bajak laut Rumbar tewas, termasuk Brook. Namun anehnya jiwa Brook kembali ke dunia dari alam roh. Ternyata itu adalah kekuatan dari buah iblis Brook, yang dimana ia bisa hidup kembali. Jiwa Brook yang kembali ke dunia mencari tubuhnya. Namun karena tubuhnya berada di Florian Triangle yang penuh dengan kabut, ia tak bisa menemukannya. Akhirnya setelah 1 tahun mencari, ia berhasil menemukan tubuhnya. Tapi tubuhnya kini telah menjadi tengkorak. Nah, itulah asal-usul Brook menjadi tengkorak hidup. Mendengar hal tersebut, Luffy dan yang lainnya terkejut karena ada buah iblis yang memiliki kekuatan seperti itu. Berikutnya, Brook pun menunjukkan keahliannya, yaitu bernyanyi dan bermusik. Luffy yang mengetahui hal tersebut jadi senang karena ia memang mencari seorang seperti Brook. Namun saat sedang asik-asiknya, ada hal yang sangat mengejutkan. Ternyata Brook tidak memiliki bayangan. Para kru mengira kalau ia adalah hantu sungguhan. Namun Brook menyangkalnya dengan berkata kalau bayangannya dicuri oleh seseorang. Brook tidak memberitahu siapa orang yang mencuri bayangannya, karena ia tak ingin orang yang baru ia kenal jadi terlibat dalam masalahnya. Brook juga menjelaskan kalau misalnya ia terkena sinar matahari, maka tubuhnya akan musnah. Brook sudah memastikannya sendiri setelah melihat ada orang yang diambil bayangannya langsung hancur begitu saja terkena sinar matahari. Bayangan itu ibarat bagian jiwa manusia. Jika bayangan dicuri, maka jiwa tak bisa mempertahankan bentuk tubuh. Namun lagi-lagi ada kejadian tak terduga. Sanigo seperti menabrak sesuatu. Ternyata mereka terjebak di suatu pulau. Brook begitu terkejut melihat pulau tersebut dan seperti sudah kenal dengan pulau itu. Brook pun menjelaskan kalau pulau itu sangat berbahaya. Bahkan ia meminta Luffy untuk segera pergi secepat mungkin. Sementara dirinya akan mencari bayangan yang dicuri oleh pemilik pulau ini. Brook juga memberitahu jika pulau ini bernama Thriller Bark. Luffy dan kawan-kawan jadi kebingungan antara mereka sudah terjebak. Lalu mereka memutuskan untuk mencari tahu tentang pulau ini. Kebetulan Franky telah membuat kapal mini yang bisa digunakan untuk berpergian dengan mudah. Mendengar hal tersebut, Nami sangat senang. Ia pun mengajak Usopp dan Chopper berkeliling mencoba kapal tersebut. Singkat cerita, tak sengaja mereka jatuh ke tempat yang aneh. Di sisi lain, Sanji khawatir karena Nami belum kembali. Ia pun berencana untuk mencari mereka. Namun tiba-tiba ada seseorang yang tak kasat mata mengganggu Luffy dan yang lainnya. Bahkan sampai membuat kapal mereka tersangkut di jaring laba-laba. Melihat yang terjadi, sepertinya musuh sudah bersiasat agar Luffy dan kawan-kawan masuk ke dalam pulau.
beralih lagi ke Nami, Usopp, dan Chopper. Sialnya mereka malah bertemu dengan makhluk yang aneh. Namanya Cerberus, tapi ia memiliki banyak jahitan. Karena ketakutan, mereka pun lari dari tempat itu. Naasnya mereka malah tersesat di dalam hutan. Di pulau itu diperlihatkan hal yang aneh-aneh, dimulai dari tumbuhan hidup dan yang lain-lain. Di saat itu, Nami, Usopp, dan Chopper terkejut dengan adanya orang di sampingnya. Orang itu bernama Hildon. Sepertinya Hildon sangat baik karena ia mau mengantar Nami dan yang lainnya menuju ke kastil. Alasannya di hutan ini penuh dengan makhluk yang buas. Hildon juga memberitahu kalau di pulau ini ada Dr. Hawkback. Dr. Hawkback ini dikenal sebagai dokter yang hebat karena kejeniusannya. Namun suatu saat ada kabar Dr. Hawkback menghilang. Mengetahui hal itu, Chopper sangat senang karena idolanya ada di pulau ini. Meski awalnya curiga, mereka akhirnya mau diantar ke kastil. Namun di tengah perjalanan, Nami dan Usopp menyadari kejanggalan di pulau ini. Lalu ia meminta Hildon untuk mengantar ke tepi pulau. Tapi anehnya, Hildon malah meninggalkan mereka di tengah kuburan. Mengetahui hal itu, Nami dan yang lainnya sangat ketakutan, apalagi ada zombie yang muncul dari kuburan dan menyerang mereka. Anehnya para zombie itu bisa berbicara. Usopp, Nami, dan Chopper benar-benar kewalahan menghadapi para zombie tersebut. Namun untungnya Usopp mengingat kelemahan dari zombie, yaitu api. Berkat hal itu, mereka bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka tiba di kastil. Di depan kastil mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Sindri. Anehnya Sindri memiliki banyak jahitan seperti zombie. Bersamaan pula, Hawkback datang dan menyambut mereka. Singkat cerita, mereka berbincang-bincang dengan Dr. Hawkback. Pembicaraan mengarah tentang keadaan pulau ini. Hawkback menjelaskan kalau ia ingin meneliti zombie di pulau ini. Hawkback memiliki ketertarikan untuk menghidupkan orang mati. Di sela-sela pembicaraan, Usopp bertanya tentang tulang yang hidup. Hawkback anehnya tiba-tiba berkeringat seperti ketakutan. Ia ngeles bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Cerita bersingkat, ketika Nami sedang mandi, suasana sesaat menjadi tenang. Di keningan itu, Nami merasa ada seseorang di kamar mandi. Dan ternyata benar, ada seseorang yang tak kasat mata mencoba menyerangnya. Mendengar Nami meminta tolong, Usopp dan Chopper langsung bertindak. Mereka mencoba mengejar orang tak kasat mata tersebut, akan tetapi mereka tak berhasil. Jadi di sini mereka telah diawasi oleh seseorang. Cerita beralih ke Luffy dan yang lainnya. Kini mereka memutuskan untuk masuk ke pulau ini. Di perjalanan mereka bertemu dengan makhluk yang aneh. Tetapi bukannya takut, Luffy malah bersemangat. Bahkan ia melakukan hal konyol untuk bisa bersenang-senang dengan makhluk aneh di pulau ini. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan seorang kakek tua. Sepertinya kakek tua itu adalah seorang zombie. Kakek tua itu meminta tolong ke kelompok topi jerami karena ada orang yang mencuri bayangannya. Ternyata orang yang bisa mencuri bayangan adalah Gekko Moria. Moria adalah salah satu bajak laut terkenal yang memiliki gelar Okashi Chichibukai. Nah sekarang tujuan Luffy menjadi jelas. Kini ia harus mengalahkan Moria agar bisa mendapatkan bayangan Brook. Dan dengan begitu maka Brook akan menjadi nakamanya. Di sisi lain, Nami, Usopp, dan Chopper mencoba untuk keluar dari kastil. Namun mereka dihadang oleh bayangan zombie. Bahkan mereka secara tak sengaja masuk ke dalam kamar rahasia Dr. Hawkback. Di sana ia melihat ada berkas tentang Sindri. Sindri adalah seorang artis terkenal yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun terkejut bahwa Sindri adalah zombie juga. Karena sudah terlanjur mengetahuinya, mereka pun pergi dari kastil ini. Namun lagi-lagi ada zombie yang menyerang mereka. Secara tak sengaja pula mereka sampai ke tempat penelitian Dr. Hawkback. Ternyata Dr. Hawkback lah yang menghidupkan zombie-zombie itu. Nah, pada akhirnya Usopp, Nami, dan Chopper ketahuan karena ada seseorang dari belakang memergoki mereka. Di tengah kepaningan itu, Nami bertanya tentang Sindri, namun tetap saja Hawkback tak memberitahunya. Tetapi Hawkback memberitahu akan ada serangan di pulau ini tepat tengah malam. Lalu dari balik bayang terdengar suara dari Brook. Namun ternyata itu bukan Brook, melainkan seorang pendekar pedang. Hawkback menjelaskan kalau zombie itu adalah legenda pendekar pedang yang telah mati. Ia bernama Ryuma. Tak lain, Ryuma berasal dari Wano. Di sini diperlihatkan teknik pedang dari Ryuma yang begitu kuat, di mana ia dengan mudah dapat menebas Usopp dan yang lainnya hanya dengan sekali serangan. Setelah itu Hawkback menaruh Usopp dan lainnya di peti mati. Tujuannya untuk dikirim ke kastil utama, tepatnya di tempat Moria. Di lain sisi ada hal serius yang terjadi, yang dimana para petinggi menuju ke tempat Moria. Diperlihatkan juga pemimpin dari para zombie di pulau ini. Sementara Luffy dan yang lainnya sedang menuju ke kastil. Mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau ini cukup menghibur silahkan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next alur cerita selanjutnya. Salam Weibo Akut.